Halo Pak Iksan. Selamat sore, Bu Sinta. Halo Tere, hai. Udah Banyak banyak yang teman-teman join di ya. Etika juga nih. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk join di acara Talisman Talk sore ini, yang merupakan acara perdananya Talisman Talk nih. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Saya Sinta sebagai Head of Placement and Servicing di PT Talisman Insurance Broker. Acara ini adalah acara kolaborasi dengan partner asuransi. Saat ini kita berkolaborasi dengan PT Etika Internasional Indonesia, dan tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai asuransi. Oke, topik Talisman Talk kali ini adalah pentingnya berasuransi sejak dini. Oke, topik ini akan kita ulas bersama dengan Bapak Iksan Wahyudi. Beliau merupakan Head of Marketing Broker di PT Etika Internasional Indonesia. Pak Iksan ini mempunyai beberapa pengalaman di dunia asuransi, kurang lebih 15 tahun ya Pak Iksan ya. Oke, Betul, Bu. di antara lainnya ada juga perusahaan lokal maupun multinasional seperti Lipo, AIG, AXA, dan saat ini berada di Etika. Oke, Pak Iksan, terima kasih ya sudah bersedia menyediakan waktu dan sharing knowledge-nya di Talisman Talk sore ini. Gimana kabarnya Pak Iksan? Alhamdulillah kabar baik, Bu Sinta. Bagaimana kabarnya Bu Sinta di Talisman dan teman-teman di Talisman? Sehat dan makin cabi. Ah, yang penting sehat sekarang ya, Bu Sinta ya. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat itu mahal loh, Bu Sinta sekarang. Aduh, gimana ya? Teman-teman Kayaknya Etika fresh nih banget banyak nih juga hari yang ini, Jumat ini nih. Besok udah mulai weekend nih, kayaknya fresh banget nih kayaknya nih. ya, ini kan Alif ya. Alhamdulillah it's Friday. Wah, thanks God it's Friday ya, Bu ya. Jadi Iya, besok kita udah mulai weekend nih ya. Jadi pekerjaan udah mulai betul. sedikit-sedikit dilupakan ya. Oke. Halo Bu Dita, gimana kabarnya? Ya ampun, udah Oh, lama tidak ketemu dengan Bu Dita. HR oh, Bu Dita udah di join ya. Etika. Waduh, HR saya ini, Bu Dita ini. Oh iya, mantan. Oke, mantan saya ya, mantan HR. Oke. Oke, Pak Iksan, mungkin bisa diceritakan sedikit juga ya mengenai pengalamannya Pak Iksan di Etika saat ini. Sudah join berapa lama kah di Etika dan merupakan tugas dan tanggung jawab apa sih yang menjadi tugas Bapak di Etika sebagai Head of Broker gitu? Baik, terima kasih Bu Sinta atas kesempatannya. Dan juga buat teman-teman yang udah pada online nih, udah cukup banyak. Terima kasih ya. Ini tadi seperti Bu Sinta bilang, ini adalah acara atau event pertama ya yang dibuat oleh Talisman. Thank you nih Talisman nih acaranya nih keren banget. Sedikit cerita. Jadi saya itu join di apa namanya Asuransi Etika Internasional Indonesia ini sejak tahun 2019. Jadi bisa dibilang Mm-mm. di tahun 2019 itulah nama Asuransi Etika Internasional Indonesia ini mulai ada. Ya, mungkin teman-teman sebagian udah ada yang tahu ya, nama sebelumnya adalah PT Asuransi Asoka Mas. Nah, jadi teman-teman mungkin ada yang bertanya gitu, asuransi Asoka Mas itu di kemana ya? Nah, saat ini sejak diakuisisi oleh MyBank gitu ya. Jadi mayoritas saham kepemilikan Asuransi Etika Internasional Indonesia ini adalah MyBank dan berganti nama menjadi yang sekarang. Nah, kebetulan saya di sini dipercaya oleh Etika Indonesia untuk menghandle atau sebagai Head of Marketing Brokers. Tugasnya apa sih? Ya pasti seperti Talisman ini adalah salah satu partner terbaik kita dengan Etika gitu ya sampai hari ini. Terima kasih juga di supportnya Talisman. Ya, jadi tidak hanya kita berhubungan baik, tapi juga secara bisnis juga ya, Bu Sinta ya. Jadi itu Iya, adalah salah satu betul. tugas tugas saya untuk memastikan Talisman kasih produksi ke saya. Kurang lebih kayak begitu, Ini Bu Sinta simbiosis ya. mutualisme lah ya sebenarnya kita dengar. Iya,
Jadi sekarang ini dengan talisman ini kita jalannya offline nih. Nanti ke Ya, depannya, nah ini adalah salah satu apa namanya cara baru nih yang dilakukan oleh talisman dengan menggunakan atau era digital sekarang dibilangnya. Nah, jadi saya sebagai setuju. head of marketing ini memastikan nih kalau bisa nih talisman juga dengan etika. Begitu Bu Iya, Sinta. oke lah, kita listing lah. Pokoknya harus diterima ya. Jempol nih Bu Iya, Sinta iya, nih, iya. jempol. Well prepare banget ya Pak Iksan ya dengan tanda jempol ya. Ya, saya manual aja deh. Harus ingat ini ya, etika ya. Iya, iya, iya. Selalu ingat, Oke, oke, itu saya ya. kembalikan ke Bu Catatnya Sinta. kemana-mana. Oke, sebelum memasuki segmen berikutnya, kita akan diskusi lebih dalam dengan Pak Iksan. Teman-teman nih mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui di kolom komen. 6 pertanyaan terbaik akan kita ada apa ya? Ada gift ya berupa saldo e-wallet dengan total 300.000 maaf buat 6 orang. Wah, lumayan ya, Klaim. 300.000 buat ngopi itu bisa berapa kali itu. Lumayan ya. Oke, pertanyaan paling dasar sebenarnya Pak Iksan. Mungkin bisa dibantu dijelaskan ya Pak Iksan, kira-kira apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan asuransi? Oke, asuransi. Sebelum saya bicara asuransi, jadi di Indonesia ini asuransi itu, ini teman-teman boleh share juga ya. Di situ ada kolom chat kalau ada yang tahu ya. Kalau misalkan ada yang kurang juga penjelasan saya, nggak masalah. Jadi gini, asuransi itu dibedakan dulu. Jadi ada asuransi umum atau general. Nah, ini adalah asuransi yang etika Indonesia ini adalah fokus bidangnya. Lalu juga ada asuransi kesehatan. Dan ini juga salah satu asuransi yang kita fokuskan juga di Indonesia, etika terutama. Dan yang ketiga itu adalah asuransi jiwa atau life insurance. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu tuh 3 kategori asuransi seperti itu. Dan ada juga yang lain ya, tapi yang umum saya sampaikan seperti itu. Nanti kalau saya jelasin semua bisa seharian nih. Oke, nah saya langsung menuju ke fokus utama lah ya, asuransi umum, yaitu salah satu apa namanya fokus utamanya asuransi etika Indonesia, yaitu tujuannya adalah pengalihan resiko ya. Jadi dalam teori pengalihan resiko itu tertanggung nih biasanya udah menyadari nih ya adanya ancaman bahaya terhadap apa biasanya harta kekayaannya. Nah, ya biasanya orang ini paling takut nih ya kan kalau ada hartanya Dengan yang aset ya berarti ya. terancam. Yes, betul Bu Sinta ya. Makanya dengan adanya asuransi ya tertanggung ini ya kan dia akan berusaha nih mengalihkan risiko tadi nih. Dengan cara bagaimana sih? Biasanya membayarkan sejumlah premi ya kepada perusahaan asuransi gitu ya. Nah, di sini juga ada talisman nih. Nah, klien-klien talisman ini banyak banget nih. Nah, salah satunya mereka mengasuransikannya juga dengan melalui etika lah aset-asetnya, entah itu adalah korporasi ataupun untuk individual. Nah, sejak itu, maka risiko itu beralih ke penanggung atau perusahaan asuransi. Begitu Bu Sinta kurang lebih. Oke, menarik ya sebenarnya asuransi ya. Jadi kalau kita ada apa-apa, kita nggak akan sampai rugi-rugi banget lah sebenarnya ya. Asetnya masih terlindungi dengan adanya cover dari asuransi ya. Oke, kalau gitu bisa nggak Pak? Maksudnya gini, kalau kan banyak hal yang dilindungi itu berbeda-beda ya yang di cover gitu kan. Nah, bisa dibantu nggak sih Pak dijelaskan mungkin apa sih jenis-jenisnya asuransi yang memang umumnya bisa di cover gitu kan oleh asuransi general ya berarti ya? Baik, jadi sesuai dengan pembahasan kita, yaitu asuransi general atau asuransi umum ya. Jadi saya pakai kata simple aja ya, biar teman-teman juga mengerti gitu ya. Karena kalau pakai bahasa asuransi ini, nanti banyak mungkin orang yang awam tidak mengerti. Biasanya nomor satu ini adalah berbicara tentang kebakaran. Nah, yaitu biasanya orang bilang asuransi kebakaran. Nah, produk asuransi umum ini ya namanya juga udah kebakaran ya, pasti memberikan perlindungan terhadap resiko kebakaran. Ya, jadi biasanya ini apa sih
yang bisa menyebabkan terjadinya resiko kebakaran paling banyak adalah bangunan, ya, rumah tinggal, gudang, ya, lalu ada juga apa namanya gedung-gedung bertingkat dan lain-lain. Nah, itu konsepnya adalah yang penting ada nyala api nih, ya, dalam arti api yang tidak bisa dikontrol sehingga menjadikan kerugian atau menyebabkan resiko kebakaran besar. Bukan api unggun ya. Kalau api unggun itu kan sesuatu yang dibuat. Nanti tiba-tiba ada api unggun, saya mau klaim asuransi nih, ayam saya kegosong. Nah, itu nggak bisa ya. Kalau itu salah chefnya. Astaga. Ya, itu salah satu konsep asuransi kebakaran tadi ya. Kalau dibedah panjang lagi, banyak lagi yang bisa dijelaskan. Misalkan di dalam asuransi kebakaran juga bisa apa namanya mengcover tersambar petir ya, konsleting listrik dan lain-lain ya, sehingga ada risiko-risiko yang bisa menyebabkan kerusakan pada harta benda atau bangunan tersebut. Yang berikutnya nih yang paling banyak sekali yaitu asuransi kendaraan bermotor. Nah, pasti nih teman-teman di sini nih yang udah yang standby atau yang viewer-viewer kita ini pasti punya nih, entah itu motor roda 2 ataupun motor roda 4. Ya, ini ada asuransinya. Becak bisa nggak becak? Wah, ini kayak gini mulai menyulutkan sesuatu nih. Kita berbicara yang bermesin dulu ya, bermesin dan berlicense. Ya, becak kan nggak ada license-nya nih. Ya. Nanti semua orang pada mau diasuransikan. Tapi nggak apa-apa Bu, itu ya, mungkin bisa aja. Kan itu bisa aja kita asuransikan. Iya, nggak ada. Segala sesuatu kan tadi kan konsepnya di awal adalah mengalihkan resiko gitu kan. Kalau misalkan memang ada risiko gitu kan di beca itu, nggak apa-apa, mungkin PA-nya buat penumpang, ya kan. Keren kan tukang beca sekarang. Oke, saya lanjutkan lagi ya Bu Sinta. Silakan, jadi asuransi kendaraan ini mungkin teman-teman nih paling mengerti dan paling paham, tapi biasanya paling nanti dulu deh belinya, ntar dulu deh belinya. Ya, jadi asuransi kendaraan ini saya jelaskan sedikit ya, saya belum jelaskan tadi ya. Produk asuransi yang merupakan untuk memberikan perlindungan berupa ganti rugi. Nah, jadi ganti rugi nih ya, jika kendaraan ya motor ataupun mobil tadi ya terjadi kerusakan atau kehilangan. Ya, perlindungannya ini ada dua jenis ya. Perlindungan yang pertama adalah komprehensif atau all risk. Nah, ini biasanya partial loss nih, cat gitu ya. Nanti peleknya pecah atau apapun, kacanya pecah, itu diganti. Yang berikutnya adalah total loss only. Total loss only ini biasanya penggantian kalau sudah sesuai dengan ketentuan polis. Misalkan kerusakan 85%, gitu ya, itu dikategorikan total loss only. Nanti si tertanggung atau nasabah atau klien, dia akan mendapatkan penggantian sesuai dengan nilai atau value kendaraan tersebut. Nah, kalau kita lihat di jalanan ya, di Jakarta terutama nih, saya yakin nih teman-teman mayoritas tinggal di Jakarta, jalanannya tuh padat banget, betul ya, Bu Sinta ya? Betul, macet, padat, ya kan? Nah, ayo beli asuransi, tinggal klik tuh, mana nanti Talisman punya program, wah, cari ya Bu Sinta ya. Boleh. Tapi asuransinya etika ya. Ya, asuransi harus tetap etika dong. Ya, berikutnya salah satu contoh lagi lah ya, saya kasih 3 contoh lah ya untuk asuransi umum ya. Di antara yang lainnya adalah asuransi pengangkutan barang atau biasa orang bilang adalah marine cargo. Ya, asuransi ini melindungi risiko saat pengangkutan barang ya, baik melalui darat, laut maupun udara. Jadi ini sangat bermanfaat sekali nih, terutama buat teman-teman yang suka belanja online, ya kan, pelaku-pelaku bisnis yang sering melakukan pengiriman barangnya, sehingga resiko tersebut dialihkan ke perusahaan asuransi. Ya, mungkin 3 contoh itu dulu ya, Bu Sinta ya, takutnya nanti kalau dijelaskan lagi molor lagi waktu. Okay. Gitu. Jadi teman-teman, jenis-jenis asuransi itu banyak banget sebenarnya. Kalau kita bahas satu persatu mungkin sampai tahun depan baru selesai, gitu ya Pak ya. Okay.
teman-teman jika tertarik mengetahui tentang jenis-jenis produk dari asuransi ini bisa akses juga ke www.talisman.co.id. Di situ kita punya pembahasan detail mengenai produk asuransi itu apa, proposal formnya, atau misalkan mau minta penawaran juga bisa. Oke. Nah, setelah kita mengetahui dari jenis-jenis asuransi itu, Pak, sebenarnya kapan sih kita mulai membeli asuransi, atau haruskah kita beli buat diri sendiri atau buat orang lain mungkin, Pak? Mungkin bisa di-sharing, Pak. Nah, saya sekilas tadi membaca nih ada beberapa pertanyaan yang similar nih dengan Bu Sinta. Ya. Pertanyaan ini sekalian dijawab ya. Jadi Boleh, gini boleh. teman-teman, ya teman-teman semua harus tahu dulu nih, ya sebelum kita membeli asuransi, yang pasti kita mengetahui dulu nih kebutuhan asuransi kita nih apa. Ya jadi anggaplah begini, kita mau beli asuransi kendaraan bermotor roda 4, tapi kita punyanya motor roda 2. Nah, itu masuk akal nggak? Ya kan? Itu kan berarti tidak masuk akal. Ya, dan tidak sesuai pasti polisian. Nanti pada saat terjadi klaim gitu kan, loh Pak, polis Bapak kendaraan roda 4 loh Pak, tapi kenapa ini yang dibawa roda 2 Pak? Gitu kan, nah, itu tadi salah. itu salah satu contoh gitu ya. Jadi nah, gitu. Oh saya mimpi ternyata, oh kalau itu beda cerita gitu kan. Oh saya kira roda 4 ternyata roda 2 ya, kalau itu udah beda cerita. Oke, itu salah satu contoh. Sama juga halnya pada saat teman-teman ingin mengasuransikan harta benda lainnya, seperti teman-teman masih mengontrak gitu ya. Itu bukan tanggung jawab teman-teman, tapi teman-teman ingin mengasuransikan. Nah, kembali lagi, harta benda tersebut harus ada yang namanya keterkaitan, kepemilikan. Nggak bisa nih teman-teman nih mengasuransikan rumah orang. Bahasa kasarnya gitu ya, tapi bahasa asuransinya itu ada. Tapi bahasa kasarnya seperti itu. Bahasa umumnya lah kasar lagi. Bahasa umumnya seperti itu. Jadi barang tersebut harus milik kita dulu. Sebelum rumah itu menjadi milik kita, itu belum bisa kita asuransikan atas nama kita. Ya, jadi itu adalah salah satu atau hal yang bisa kita jadikan tadi untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan teman-teman juga tadi ada. Gitu Bu Sinta. Oke, tapi gini, kalau memang rumahnya kan memang nggak bisa diasuransikan karena bukan kepemilikan kita ya. Tapi untuk barang-barangnya misalkan, itu gimana ya Pak? Maksudnya kan dia ngontrak kan, otomatis, tapi barang-barangnya mungkin kepemilikan sendiri nih, gitu kan. Nah, itu pelakuannya gimana ya? Bisa. Jadi nanti kita tetap ada asuransi, mungkin kita akan lebih ke kontennya atau isi dari barang tersebut ya. Jadi bukan berarti tidak bisa ya gitu. Jadi intinya apapun resiko yang mungkin bisa terjadi untuk harta benda kita itu mungkin dan bisa kita asuransikan seperti itu. Yang penting jelas bahwa ini ada kepemilikan milik sendiri gitu ya, maksudnya ya, bukan milik orang lain. Ya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita coba masuk ke pertanyaan lain ya Pak ya. Jadi sekarang ini kan udah generasinya udah generasi milenial ya, dimana semuanya serba digital. Nah, gimana sih kita menyikapi era digital ini dengan kaum yang generasi yang milenial seperti itu Pak? Mungkin bisa di-sharing Pak. Kalau milenial ini generasi yang menarik ya. Kalau saya sih generasi kolonial nih. Bu Sinta generasi kolonial juga bukan? Saya ngaku muda aja ya. Enggak lah, bercanda teman-teman ya. Kolonial itu berarti zaman penjajahan dulu lah, itu kakek nenek kita ya. Jadi ya, jadi kalau menyikapi teman-teman dari generasi milenial ini, ya, generasi milenial ini tumbuh dan berproses dengan teknologi. Ya, jadi perkembangan teknologi itu sangat cepat sekali, ya. Jadi bisa dibilang nih, ya teman-teman milenial ini ya ini waktu itu saya sempat baca, mereka tuh banyak menghabiskan waktu dengan media sosial. Contohnya adalah Instagram. Ya, berapa seringkah Anda membuka Instagram Anda, ya kan mungkin bisa hitungan 5 menit sekali bisa buka. Nanti statusnya apa sih si dia, gitu ya. Inilah salah satu contoh. Dan juga
Contoh lain adalah milenial ini senang sekali berbelanja melalui online. Oke, Ya, betul, jadi betul. benar-benar mereka itu wah mungkin yang tadi awalnya hanya melihat-lihat gitu kan gambarnya, ya kan, klik, totonya masuk keranjang, nggak lama langsung dibayar. Nah, ini contoh generasi milenial lainnya. Contoh lainnya adalah mereka sangat sekali gemar berpergian, traveling atau Hmm, traveler lah. Apalagi ke tempat-tempat baru nih gitu ya. Jadi mereka tuh benar-benar suka sekali mengeksplor hal-hal baru. Jadi gini, berbeda dengan generasi sebelumnya nih. Ya, kalau generasi sebelumnya mungkin bisa dianggaplah, bisa dibilang kita lah ya, baby boomer ya kalau kita ya, kalau nggak salah ya. Ini lebih senang atau banyak berinteraksi secara langsung. Jadi kalau oke. kalau dulu itu bisa dibilang pasar itu selalu ramai. Nggak Ya, pernah benar, pasar itu benar. nggak ramai. Ya, coba sekarang lihat. Pasar itu hanya hitungan jam. Ya, Hmm, jam sekian udah selesai, nggak akan ramai lagi. Ya biasanya cuma jam-jam ibu-ibu aja tuh, gitu ya. Nah, ya. jadi bisa dilihat di situ transaksi yang mereka lakukan atau transaksi jual beli yang mereka lakukan ini sangat berbeda dengan yang sebelumnya, gitu ya. Jadi hal inilah yang membedakan sekali gitu ya generasi milenial dengan generasi yang sebelumnya. Jadi bisa dibilang nih generasi milenial ini mereka ini benar-benar online minded lah ya. Tapi Hmm, ingat, oke. banyak resiko juga yang akan terjadi ya di dalam proses-proses online. Contohnya apa? Satu, saya kembali ke generasi milenial tadi yang suka berbelanja melalui online. Berbeda dengan generasi yang sebelumnya adalah suka bertransaksi secara langsung. Kalau yang sebelumnya datang ke toko, dia lihat barangnya, dia sentuh barangnya, dia bawa pulang barangnya, aman, Hmm, selesai. Ya, hmm, kalau generasi milenial dia suka belanja online, barangnya sesuai, dia klik beli, dia kirim melalui jasa pengiriman, sampai di rumah, dibuka, ternyata dalamnya basah atau pecah atau rusak karena mungkin di dalam proses pengiriman packingnya tidak baik dan oke. lain-lain. Ada risiko. Disinilah fungsi asuransi bekerja. Nah, di sini nih Oke. teman-teman milenial ini harus aware nih. Bagaimana caranya mengalihkan asuransi? Tadi saya sudah jelaskan tuh, ada asuransi marine cargo atau asuransi pengiriman. Nah, ini sangat penting sekali nih. Kalau saya lihat sih Betul. sekarang sih udah ada tuh ya klik ya kalau kita belanja online tuh entah si biru entah si merah ya pada Ah, saat iya, kita udah iya, masuk iya. keranjang Ada ya checklistnya ya, Pak? ada checklistnya. Kalau nggak Iya, salah di talisman juga ada tuh ya. Wah, ada, Pak. Ya, nanti ya. bisa Kita dicek udah tuh di mulai. talisman tuh. Iya, nah, itu salah satu contoh. Dan contoh lainnya nih dari generasi milenial sangat menarik. Berbeda dengan mungkin saya. Kalau di generasi saya pergi ke suatu tempat, saya hanya mungkin suka suka misalkan ke Bali. Saya mungkin suka Hmm, ke Kuta, Nusa Dua, selesai. Ya, hotelnya pun sama, mungkin hotelnya A atau hotelnya B pilihannya. Sifatnya hanya hmm. itu aja. Tapi kalau teman-teman yang generasi milenial nih, dia sukanya mengeksplor. Dia mungkin menuju ke arah barat ujung kotanya ada apa Pulau Bali. Nah, bisa terjadi resiko nggak? Bisa sekali. Ya, di sini nih dibutuhin teman-teman yang namanya travel insurance atau personal accident. Jadi bukan Oke. berarti saya juga nggak butuh ya, saya juga butuh. Pasti dong kalau saya beli, klik ke talisman gitu Masih suka ya, jalan-jalan ya, Pak cari ya? iya, cari etika, klik travel insurance. Nah, akhirnya saya punya deh tuh gitu ya. Jadi ada delay, Boleh. ada hilang bagasi dan lain-lain gitu ya. Oke, jangan lupa Saya nanti kerjasama produknya dengan talisman ya, Pak. oh pasti dong. Ya itu mungkin sedikit berbicara tentang generasi milenial ya Bu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, kita akan masuk Pak dengan sesi tanya jawab dari para peserta. Udah dibeli. Tadi udah satu pertanyaan yang jawab ya, yaitu mengenai apa mengasuransikan rumah kontrakan ya, seperti itu ya. Oke.
Untuk pertanyaannya dari Dan Kusuma. Halo Kak, mau nanya dong bagaimana kalau di tengah jalan saya gagal bayar premi karena keuangan saya lagi bermasalah dan apa tindakan yang harus saya lakukan? Terima kasih. Oke. Gagal bayar. Jadi konsep tadi balik lagi ke awal gitu ya. Di mana pengalihan resiko ini ada nilai premi yang harus dibayarkan. Di saat terjadinya gagal pembayaran, di saat itu juga perjanjian itu dibatalkan atau tidak berlaku. Ya, Aduh. jadi teman-teman harus aware di sini. Premi nggak mahal kok, ya. Bukan berarti nilai kendaraan 100 juta, 50 juta gitu ya. Bayar preminya 100 juta, 50 juta, enggak. Ya, preminya bahkan bisa di angka 1 sampai 2 sekian persen dari nilai sum assured. Ya, jadi teman-teman juga udah bisa mengkalkulasi kemampuan dan kemungkinan saya bisa bayar atau tidaknya gitu. Jadi dalam hal ini itu saya berbicara asuransi kendaraan ya tadi ya, kalau ratingnya kurang lebih seperti itu. Rumah pun sama, bahkan rumah bisa lebih lower untuk ratingnya gitunya, bisa mungkin sampai correct me kalau saya bisa sampai 2 promil dan mungkin bisa lebih di bawah itu, apalagi rumah tinggal. Berbeda juga nih nanti buat teman-teman di daerah-daerah khusus, daerah-daerah banjir misalkan, mungkin ratingnya agak lebih mahal, tapi itu tidak semahal atau tidak nilai preminya itu tidak harus bayar sekian ratus juta, enggak. Ya nilainya masih reasonable sekali, sehingga untuk masalah premi pemerintah pun sudah OJK ya tentunya mereka juga sudah memikirkan kemampuan masyarakat Indonesia di dalam memenuhi kebutuhan apa ya dibilang ini primer atau sekunder ya primer atau sekunder ya kebutuhan tambahan ya dia intinya untuk pembelian asuransi. Nah, jadi pemerintah juga OJK udah ikut campur nih dalam menentukan rating dan lain-lain terutama untuk properti dan kendaraan gitu ya. Jadi mungkin kembali lagi nih Talisman punya program ya, Talisman punya program atau asuransi juga punya program dengan adanya installment dan lain-lain itu bisa dijadikan satu solusi juga. Di saat teman-teman mungkin ada keperluan lain nih dananya nih, aduh anak sekolah misalkan, atau ada kebutuhan lain yang mendesak yang harus didahulukan. Nah, teman-teman rajin-rajin lah gitu ya, gitu melihat program yang ada. Bayar premi ya. Iya. Yang disebutkan memang benar sih Pak, bahwa memang premi asuransi itu nggak setinggi yang dibayangkan mungkin ya. Jadi sebenarnya masih affordable dan itu kan memang fungsinya untuk pelindungan untuk asetnya masing-masing ya. Jadi harusnya tidak ada kata-kata sampai sulit bayar seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari Bapak Lucky Tigusta. Halo Bapak dan Ibu, info dong kalau rumah sudah pernah kena banjir nih Pak, masih boleh diasuransikan nggak? Dan proses klaimnya tuh sulit atau enggak? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang agak-agak challenging nih sebenarnya ya. Soalnya begini, tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman, mungkin di beberapa daerah tertentu adalah lokasi-lokasi banjir atau lokasi yang rawan gempa. Di situ mungkin, nah ini kebijakan underrating, ya kebijakan underrating yaitu setiap perusahaan itu punya underrating, di mana mereka lah yang menentukan ini accept, ini bisa atau ini tidak, ya bukan berarti tidak bisa, ya bisa, tapi biasanya nanti ada yang namanya deductible atau biaya yang ditanggung sendiri pada saat terjadinya klaim, ya biasanya itu nanti lebih mahal atau lebih tinggi dibandingkan rumah yang tidak pernah terkena banjir atau rumah yang tidak di daerah gempa. Misalkan deductible itu 500.000 misalkan yang standar misalnya ya, atau 10% dari sum insured. Nah, di daerah atau rumah atau bangunan yang pernah klaim banjir misalkan dikenakan deductible 2 kali lipat 1 juta ya, atau 20%. Nah, hal-hal inilah yang ditentukan oleh underwriting di perusahaan asuransi dalam menentukan tadi
resiko yang ditanggung sendiri, atau nanti di polis itu biasa ditulisnya deductible. Sama. Semua asuransi itu pasti akan ada yang namanya deductible di dalam apabila adanya terjadinya klaim. Ya, jadi itu adalah sesuatu hal yang umum seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu nih, pada saat nanti ada klaim, dia mengajukan klaim misalkan senilai 10 juta misalkan, gitu ya, karena terjadinya banjir. Tiba-tiba dipotong. Loh, kok saya nggak dapat 10 juta? Nah, teman-teman harus lihat di polis asuransi. Nah, di situ tertera deductible. Berapa besarkah deductible yang dikenakan, atau berapa besarkah nilai yang ditanggung oleh si tertanggung. Begitu kurang lebih. Terus apa lagi tadi ya? Proses klaim. Nah, proses klaim ini teman-teman harus mengerti, ya. Karena kenapa? Di dalam pengajuan sebuah klaim, ya, terkadang nih nasabah atau tertanggung ini dia hanya lapor aja, ya, tapi dia tidak menceritakan atau tidak memberikan informasi yang detail. Ya, biasanya asuransi atau broker itu dia memberikan form, ya, apa yang harus diisi dan apa yang harus dilengkapi. Nah, teman-teman nih harus tahu nih, dan apabila tidak mengerti silahkan ditanyakan. Ini maksudnya apa ya? Terkadang miskomunikasi ataupun delay karena ada beberapa dokumen yang tidak dilengkapi. Nah, ini penting nih teman-teman nih, ya. Jadi kita juga nih asuransi bukannya cenayang nih, kita tiba-tiba langsung semedi, oh iya nih rumah ini kemarin kebanjiran, oh iya nih rumah ini kemarin kebobolan nih. Gak mungkin ya, karena kalau kayak gitu nanti banyak kemenyan di sini. Oh, bercanda. Milenial nggak kenal kemenyan, milenial. Kebanyakan digital mungkin, Pak. Digital, iya. Dia lihatnya CCTV, ya. Bukan cenayang lagi, gitu. Oke. Pertanyaan ini sebenarnya nyambung dengan pertanyaan dari Nadia Segaf. Jadi ceritanya mau nanya nih, kalau pas saat renewal nih, dan dia sudah pernah ada klaim sebelumnya. Terus dari asuransi kan ada TC yang akan dirubah gitu kan. Itu kenapa ya Pak? Sedangkan setiap orang kan nggak pernah ada yang mau klaim ya Pak sebenarnya. Nggak mau ada kejadian amit-amit lah sebenarnya. Walaupun beli asuransi kita amit-amit untuk kejadian apapun gitu kan. Nah tapi kenapa sih TC-nya harus dirubah Pak pas renewal gitu? Oke, nah jadi ini berbicara dengan TC, term and condition. Jadi gini teman-teman, di saat di sebuah klausul itu ada beberapa term and condition yang mungkin bisa diakses, dan mungkin itu adalah sesuatu yang memungkinkan, dan hal itu sifatnya adalah tidak terlalu beresiko tinggi. Beresiko tinggi dalam arti begini. Karena begini, di dalam konsep asuransi itu adalah mengalihkan risiko tadi, ya. Term and kondisi yang dirubah itu biasanya juga yang berhubungan dengan klaim. Klaim itu biasanya nanti akan ada kalau kita bukan rekomendasi, kok saya jadi lupa. Kalau kita menanyakan ke ini klaim, terus harus jadi lupa nih, Bu Sita bisa bantu saya? Bukan recovery, sesuatu yang dilakukan untuk agar tidak terjadi lagi? Preventive action. Preventive action. Oh, saya udah. Jadi biasanya gitu. Ya, TC itu dirubah, nanti biasanya akan berkesinambungan dengan preventive action yang dilakukan. Agar tujuannya, ya, jadi si nasabah atau tertanggung ini juga aware. Oh iya ya, rumah saya ini daerah banjir. TC ini ternyata ada perubahan. Nah, saya nggak mau sebenarnya banjir. Nah, preventive action-nya apa nih? Dari si pemilik rumah, apakah dia bikin tanggul gitu ya? Apakah dia punya pompa untuk ngebuang air agar tidak masuk lagi air ke dalam rumahnya, atau dia bikin atau diperbaiki saluran air dan lain-lain. Itulah hal-hal itu sebetulnya yang jadi asuransi ini juga kita coba untuk memberikan pandangan juga gitu kepada tertanggung,
jangan mentang-mentang udah diasuransiin ya, adalah biarin aja ntar diasuransiin gitu kan, toh nanti saya juga bisa klaim. No, bukan begitu konsepnya. Nggak boleh ya. Betul. Jadi tetap si tertanggung juga harus ada apa namanya ownership ya, karena dia punya ya. Jadi harus benar-benar kembali lagi ke dia gitu loh. Oh iya ya, saya juga harus berpikir bahwa di saat terjadi kebanjiran, repot nomor satu, betul nggak? Nomor dua, barangnya ganti-ganti lagi gitu kan, harus beli lagi, ya kan? Walaupun nanti diganti sama asuransi nih, cuman kan mikirnya repot dulu deh gitu. Nah, repetitive loss-nya tuh seperti apa? Mungkin seperti itu sih seharusnya ya konsep kenapa underwriting itu merubah TC. Oke, semoga menjawab ya tadi dari Nadia Segaf ya. Oke, mungkin pertanyaannya berapa? Kurang 3. Masih ada lagi Bu Sinta? Mas, banyak sebenarnya Pak. Banyak ya. Iya, Kita ternyata bisa sampai antusiasmenya ini karena di banyak sini nih banget. kayaknya. Mungkin nanti teman-teman kalau ada beberapa pertanyaan yang memang belum bisa kita jawab saat ini di sesi Talisman Talk kali ini, kita akan bahas juga nanti di Instagram ya Pak Ihsan ya. Mungkin jadi teman-teman juga untuk yang terpilih pertanyaannya, tolong di follow IG-nya Talisman dan Etika, gitu kan, untuk pengumuman selanjutnya. Oke, oke, pertanyaan dari Hatsune Ichika. Apa yang biasanya menyebabkan klaim tidak dibayar oleh perusahaan asuransi kepada pemilik polis? Oke, sebenarnya sih gampang, paling gampang adalah tidak sesuai dengan apa yang ada atau tertera di dalam polis. Ya, itu yang menyebabkan tertanggung tidak atau klaimnya tidak dibayarkan. Ya, atau yang kedua, ya ini teman-teman juga jangan salah nih, keterlambatan pelaporan. Nah, biasanya tuh di Lambatan polis tuh ada pelaporan tuh. ya, benar ya. Ada Yes. claim Ini notification ya, benar ya. iya, betul sekali. Kadang-kadang teman-teman ini nggak aware nih. Ah, udah lantar aja Betul, lah. betul, betul. Toh polisi kan masih setahun. Oh, nggak boleh gitu. Ya, karena kenapa? Karena gini, teman-teman klaim kita juga berpatokan dengan berita untuk memvalidasi. Ya, jadi biasanya nih teman-teman klaim kita nih juga mencari informasi apakah betul sih di daerah tersebut terjadi banjir, misalkan, terjadi kebakaran, misalkan. Nah, validasi-validasi itu harus valid. Biasanya 30 hari ya, paling lambat. Karena masih valid kan beritanya kan. Walaupun misalkan ada tim survei nih yang datang ke daerah tersebut, gitu ya. Tim survei datang nih, nanya ke orang, kalau misalkan kejadiannya setengah tahun yang lalu, atau setengah tahun yang lalu bisa dibilang, nggak ada Pak, di sini nggak pernah ada kebakaran, tuh Ya, gedungnya udah jadi. Nah, tapi kalau masih 30 hari, ya kan within 30 hari tadi, ditanya, oh iya Pak tuh masih diangkatin puingnya tuh, ya tuh masih ada tuh bekas lumpurnya tuh Pak, bekas banjir kemarin. Nah, ini apa namanya obrolan-obrolan santai seperti ini, teman-teman harusnya bisa lebih nangkap ya. Kalau berbicara detail secara polis itu ada semua tuh dalam polis tuh kalau teman-teman mau baca tuh kenapa yang bisa menyebabkan tidak di covernya tidak dibayarkannya klaim atau apa namanya tidak sesuai dengan nilai yang diajukan misalkan itu banyak sekali gitu. Oke, thank you Pak. Semoga menjawab ya, Hatsune Ichika. Namanya keren ya, orang Jepang loh Pak yang nanya. Hai, arigato. Oke, oke. Coba kita lihat lagi pertanyaan yang menarik dari Randy Geraldi. Oke, kesadaran masyarakat untuk berasuransi menurut pendapat saya masih belum tinggi. Bagaimana upaya Bapak dan Ibu dari sisi perusahaan asuransi dan pialang untuk meningkatkan kesadaran berasuransi? Oke, bagus ya. Bagus. Nah ini nih teman-teman pialang nih, ada jawaban yang menarik nggak? Apa ya, kita tetap bersosialisasikan asuransi ya, Bersosialisasi. maksudnya dengan cara-cara seperti ini juga, diskusi seperti ini kan. Jadi Yes. masyarakat umum yang memang join di Talisman Talk kali ini juga bisa mengerti pentingnya asuransi buat diri sendiri maupun orang lain untuk melindungi aset
dan harta bendanya gitu loh, Pak. Saya setuju banget dengan statementnya Bu Sinta. Jadi terkadang ini kalau orang bilang tuh tak kenal maka tak sayang. Betul Ya sekali. nggak? Kalau kita nggak kenal nih, apaan sih asuransi? Ya kan, kita cuma disuruh bayar doang, gitu kan? Tapi kita nggak pernah dapat apa manfaatnya, karena dia nggak kenal, gitu ya. Karena konsepnya tadi kita kembali lagi di awal, yang mengalihkan resiko. Ya kan, kita tahu nih ada risiko nih di harta benda kita, gitu ya. Bukan berarti harus disengaja ya, saya beli asuransi, nanti saya sengaja deh, gitu ya. Rumah saya bakar gitu biar saya dapat nilainya kembali, atau mobil saya sengaja tabrakin. No, itu salah. Tapi hal-hal resiko yang kemungkinan bisa terjadi di kemudian hari tanpa disengaja atau tanpa ada apa pengaturan lah intinya seperti itu. Jadi balik lagi kurangnya kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia itu mungkin satu adalah masalah kebutuhan tadi. Berapa banyak masyarakat Indonesia yang sudah memiliki rumah, tinggal sendiri, nah, ya, bukan kontrak, bukan nyewa gitu ya, ataupun yang lainnya, atau numpang juga ada ya, gitu. Tapi berapa banyak? Yang kedua, daya beli, berapa banyak juga, gitu ya, daya beli atau kemampuan masyarakat Indonesia untuk tadi kan ada pertanyaan tuh di awal, Pak bagaimana nih Pak kalau saya ternyata di tengah jalan pada saat polis sudah jadi WPC saya atau premium period saya udah jatuh tempo saya nggak bisa bayar. Nah, kemampuan membayar berapa banyak ya, poin-poin ini adalah poin yang sangat penting sehingga kesadaran sebenarnya masyarakat Indonesia ini udah sadar, udah aware gitu kan. Tapi kembali lagi dua kemampuan tadi. Dan yang ketiga adalah tadi tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Kalau kita udah kenal manfaatnya asuransi, kita udah tahu gitu kan, ternyata saya ada risiko nih kalau saya melakukan ini, kalau saya menjalankan ini, kalau ini nggak saya asuransikan, saya bisa mengalami kerugian. Nah, maka di saat itulah pasti tadi Bu Sita juga udah bilang nabung dong gitu kan biar bisa bayar premi paling sehari 50.000 gitu kan ataupun bahkan bisa di bawah 50.000 gitu kan untuk bisa bayar premi. Betul. Ya konsep-konsep simple seperti ini sebetulnya masyarakat Indonesia hari ini nih mulai hari ini saya sih udah confident banget mereka udah mulai mau gitu. Cuma kembali lagi kita lihat tadi ya mayoritas dan masyarakat Indonesia ini ada di level mana itu sih. Oke, kita tiba pada pertanyaan pamungkas. Waduh, ini kayaknya agak susah nih pertanyaan yang ini nih. Oke, dari Yehezkiel Drew, Kak, kenapa saya mengasuransikan melalui talisman dulu sebelum ke Etika? Apakah keuntungan saya menggunakan jasa talisman? Waduh. Oh, aduh. Wah, ini saya jawab atau talisman yang jawab nih? Oke, sisi dari Etika dulu deh, nggak apa-apa. Saya Etika, oke. Teman-teman begini, kadang-kadang nih, kembali lagi tadi, banyak orang awam yang tidak mengerti asuransi. Bahkan, tadi kan sampai ada bilang tuh, Pak, gimana nih klaim saya nggak dibayar nih? Nah, bahkan sampai prosedur klaimnya pun mereka tidak mengerti. Nah, talisman ini kan adalah pialang asuransi, di mana di sini udah jelas nih aturan nih OJK nih. Pialang asuransi ini harus 1 A, B, C, D, 2 A, B, C, ketentuan itu udah banyak banget. Bahkan dia juga sudah memiliki tim klaim in-house gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini bisa membantu teman-teman di dalam menyelesaikan masalah atau hal yang tidak dimengerti, bahkan bisa memberikan advice ya. Terkadang nih di asuransi karena udah saking peaknya nih gitu ya, tidak terhandle. Jadi merasa aduh gue dicuekin nih, kan sering kan ya kayak gitu ya, masuk ke mailbox lah gitu ya, email gak dijawab lah misalkan contohnya gitu ya. Tapi mungkin dengan dibantunya pialang asuransi seperti talisman, hal-hal yang tadi itu bisa diatasi. Bahkan teman-teman bisa duduk manis di rumah. Bahkan mungkin dari teman-teman talisman bisa menjemput bola tuh nanti tuh. Ya kan, Pak ini formnya gitu kan, Pak ini klaimnya yang siap untuk di
ajukan. Wah, tinggal tanda tangan, Iya. talisman nanti datang ke Etika, selesai masalah. Terima kasih banget udah dibantu jawab. Oke, Iya. teman-teman, sebenarnya fungsinya pialang kan memang untuk perpanjangan tangan dari pihak klien juga kepada asuransi gitu kan. Kita tentu saja di sini sebagai pialang asuransi akan membantu Bapak dan Ibu, teman-teman memenuhi kebutuhan asuransi yang tepat itu seperti apa gitu kan. Jadi misalkan butuh asuransinya ini, oh ternyata kita bisa lihat nih di sini ada kebutuhan seperti ini gitu loh. Itu yang bisa kita address ke pihak asuransi dan tentu saja memilihkan perusahaan asuransi yang baik ya, yang tidak, yang keuangan secara finansial baik, secara organisasi juga baik, dan proses klaim juga pasti yang baik. Itu pasti kita filter. Sesuai Etika juga menjadi salah satu partner kolaborasi kita di Talisman gitu kan. Oke. Oke, kita saling menjual. Oke, oke. Sekarang kita teman-teman kita sudah tiba di penghujung acara nih. Saya pribadi dan panitia juga di Talisman Talk berterima kasih kepada pihak Etika, terutama Pak Iksan yang sudah bersedia menyediakan waktu dan sharing knowledge-nya nih Pak. Sering-sering ya Pak, katanya banyak tuh yang berpesan seperti itu. Ya. Oke. Oke, juga untuk teman-teman, terima kasih untuk waktunya sudah bersedia join juga menyaksikan episode pertama dari Talisman Talk ini. Semoga enggak kapok dan kami, saya beserta panitia Talisman Talk mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Akhir kata, kami pun undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Talisman Talk berikutnya. Dah. Terima kasih semua yang udah join. Bye. Thank you, Pak. Bye. Ayo, Lucky. Dah.